Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memperbaiki LCD dari wattmeter saya yang kosong seperti ini ya. Seperti rekan-rekan lihat di sini angkanya sudah kabur dan di sisi atasnya terlihat ada yang kosong. Nah, untuk memperbaiki ini saya iseng ya, beli LCD dengan harga 12 ribuan. Nah, setelah datang ternyata barangnya ini sama persis dengan LCD dari wattmeter saya yang rusak ini. Seperti rekan-rekan lihat, ini secara fisik sama ya, jadi hanya ditempel dengan rangkaian dari wattmeter itu sendiri. Nah, untuk tahap awal ini saya akan coba pindahkan saja kaca LCD ini ke sini. Nanti kita akan lihat apakah berhasil atau enggak hanya dengan memindahkan kaca LCD-nya saja. Saya akan mulai buka dari yang ini ya. Jadi ini tinggal dikendorkan saja ininya, penguncinya. Oke, seperti ini. Dan kita coba lepas. Seperti ini ya. Semoga tidak ada masalah. Lalu saya akan coba bongkar yang ini juga. Saya matikan dulu. Saya akan bongkar belakangnya. Ini sama ya, tinggal diputar aja nih, diratakan. Nanti kalau tidak berhasil dengan cara ini, saya akan coba bongkar satu set sekalian. Oke, ini sudah saya lepas. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, harusnya yang rusak cuma ininya, karena ini yang warnanya seperti ini. Nah, saya akan coba ganti dengan yang tadi saya beli yang ini ya. Jadi ini untung-untungan saja, bismillah saja, semoga dengan saya ganti ini bisa normal wattmeter saya. Harus hati-hati ini. Oke, kira-kira seperti ini. Tinggal kita kunci lagi. Tinggal ditekan saja ya, kuncinya seperti ini. Satu sisi sudah, tinggal sisi sebelahnya. Oke, ini sudah saya pasang, tinggal saya coba ya. Bismillah saja, semoga tidak ada kendala dan bisa sembuh. Kalau rusak ya untung-untungan. Ternyata tidak keluar. Oh, ini kurang nekan ternyata. Ini tidak cocok ternyata ya. Saya harus bongkar satu set kalau begini. Saya harus lepas semua, nggak bisa ini ternyata. Oke, daripada rusak parah saya lepas saja, nanti saya lanjutkan. Saya coba bongkar dari sininya. Ini setelah saya amati sepertinya lumayan sulit ya buat bongkarnya, karena ini kakinya lumayan panjang-panjang seperti ini. Jadi ini harus pakai solder yang benar-benar panas, baru mungkin bisa dibongkar. Kalau mau disedot pakai penyedot timah pun sulit ya, karena ininya terlalu panjang kakinya. Kalau mau dipotong juga sepertinya sayang juga sih. Sudah, nggak apa, saya akan coba saja. Mungkin saya tidak akan videokan proses melepasnya ya, karena ini lumayan sulit dan pasti lama untuk melepas ini. Nanti saya akan tunjukkan kalau sudah selesai dibongkar ya. Nah, ini hasil akhirnya setelah hampir setengah jam saya otak-atik, saya congkel-congkel, lama-lama akhirnya bisa lepas juga ya. Jadi karena memang soldernya cukup kencang, jadi susah, ini agak alot tadi. Bisa tekniknya tadi saya panasin sedikit, congkel sedikit, congkel, jadi sampai ujung sini akhirnya ini sudah keluar semua.
Jadi saya putuskan akan diganti satu set ini. Saya akan pasang kembali, nanti kalau sudah saya akan tunjukkan bagaimana hasilnya setelah saya ganti dengan yang baru ya. Nah, berikut ini hasil akhirnya ya setelah saya ganti. Jadi ini sudah saya solder kembali seperti ini. Soldernya nggak rapi ya, masih ada nggak rata sih, naik turun. Cuma nggak apa-apa lah, yang bawahnya juga sudah saya solder. Karena emang posisinya terlalu rapat, jadi agak susah buat nyolder seperti ini. Tinggal saya coba, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Jadi saya akan coba saja. Kalau nggak salah tadi source-nya yang sebelah sini. Saya akan tes kembali menggunakan baterai 18650. Kita akan pasang, mudah-mudahan berhasil ya. Masalah ini yang positif di sini, kemudian yang negatifnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ternyata setelah saya ganti satu set, ini baru berhasil ya. Ini sudah nyala normal, voltase terbaca 8,42. Tinggal nanti saya coba tes fungsi ya. Ini memang voltasenya masih segini karena baterai 18650 saya ini agak drop sudah ya. Selnya sudah tidak balan, jadi emang cuma segini. Nah, ini alhamdulillah dengan harga 12.000 ya LCD-nya itu. Kemarin saya beli 12.000 itu satu set dengan PCB-nya ini ya. Jadi LCD plus papan PCB-nya ini cuma 12.000. Jadi lumayan sih daripada harus beli baru ya. Wattmeter ini kan dulu belinya lumayan mahal, ini yang model kotak begini sekitar 100 atau 95 ribuan. Jadi dengan hanya modal 12.000, bukan modal sih ya, dengan biaya servis 12 ribuan itu alhamdulillah bisa sembuh lagi seperti ini. Jadi buat rekan-rekan yang punya wattmeter seni seperti ini ya, yang kotak ini, kalau LCD-nya rusak kayak punya saya tadi ya, yang model yang begini, itu rekan-rekan bisa ganti. Dan warna itu sama aja, bebas. Dan warna itu bebas, rekan-rekan bisa pilih. Kalau suka biru bisa pilih yang biru, atau bisa beli lagi yang sama seperti sebelumnya, yang hijau kuning-kuningan. Nah, saya karena suka warna biru, saya beli yang warna biru. Dan alhamdulillah wattmeter saya hari ini sudah sembuh. Ini saya tinggal coba pasang lagi ke sini, sambil nanti kita tes fungsi yang lainnya ya, apakah yang ampernya atau yang angka di sini bisa normal, termasuk buat untuk pemakaian bebannya ya di sini ya. Nanti kita tes setelah saya pasang kembali ke dalam kotaknya. Untuk pemasangannya ternyata lumayan sulit ya, saya harus bongkar semua. Karena kabel ini kalau saya masukkan dari sini nggak mau masuk ke sini. Ini harus saya bongkar dulu, baru nanti saya pasang lagi setelah ini terbongkar semuanya. Oh ya, setelah saya pelajari ternyata bisa dibongkar ini saja ya, jadi tidak harus semuanya. Nanti tinggal kita pasang di sini. Ini ada dudukan relnya, kita dorong saja. Sebelumnya kabelnya dipaskan dulu ya, kita colok di bolongannya. Oke, seperti ini. Nah, kita coba tutup atasnya ya. Kok nggak pas ya? Oh, ternyata kurangnya agak susah sih masangnya. Ternyata harus pas relnya ya. Kalau nggak sesuai relnya agak susah ini masangnya. Jadi saya pasin dulu di relnya. Mana sih relnya? Oh, ini. Sana juga. Oh, ternyata di sini tuh ada relnya. Oke, ini saya sudah coba dipasang di paling bawah. Kabel dicolok dulu di sini. Kemudian kita pasang tutup atasnya ya. Oke. Ya, mantap seperti ini. Oke, saya akan baut dulu ya, nanti kalau sudah dibaut kita akan tes lagi, sekali kita coba apakah berfungsi normal atau tidak alat ini. Oke, ini proses pemasangannya sudah selesai. Kita akan coba tes lagi.
apakah setelah dipasang ini masih berfungsi normal atau tidak ya. Ini harus dari source-nya yang sini ternyata. Jadi jangan sampai konslet. Oke, masih nyala normal. Nah, saya akan coba buat menyalakan lampu DC 5 watt ini. Kita lihat apakah bisa membaca yang fitur-fitur lainnya. Mudah-mudahan masih kuat ya, karena ini cuma 8 volt. Oh, masih bisa ya. Cuma karena terlalu kecil mungkin ya, jadi di sini belum terbaca wattnya ini. Biasanya kan kalau pemakaian tuh ada berapa watt gitu ya, ini mungkin karena kecil sekali jadi 0,0 masih. Atau coba saya akan ganti dengan lampu yang lebih besar mungkin ya, yang 10 watt. Coba kita tes dengan lampu 10 watt apakah ada indikator wattnya. Sama saja ya, agak aneh ini. Jadi di sini masih belum tertulis berapa watt pemakaiannya, padahal ini sudah dipakai buat menyalakan lampu. Kalau tebakan saya sih mungkin gara-gara voltasenya terlalu rendah ya. Nggak apa-apa, nanti saya tes lain waktu dengan voltase yang normal. Seharusnya sih dengan posisi begini sudah normal ya. Mungkin saya cukupkan dulu untuk video perbaikan kali ini karena sudah cukup panjang juga durasinya. Terima kasih buat rekan-rekan yang terus mensupport dan mendukung channel ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan rekan-rekan semua ya dengan pahala yang berlimpah, dan dimurahkan rezekinya, dan diberikan kesehatan selalu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, berikut ini adalah hasil uji cobanya. Jadi di sini sudah terlihat wattnya itu sekitar 5,9 dan ampernya 0,22 ampere. Jadi kesimpulannya wattmeter ini sudah bekerja normal kembali. Secara fungsi juga sudah normal semuanya ya.